Kembali lagi kita bersama. Pada rindu dong sama ibadah pemuda? Iyalah rindu, masa iya enggak? Oke teman-teman, di sini kita akan memulai ibadah pertama kita dan perdana ibadah online. Jangan lupa follow Instagram kita Expression Generation dan GBI Call, YouTube GBI Call, GBI Call Cikampek dan GBI Call-nya langsung Pendeta Meksak Alexander. Oke, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita angkat lagu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku,
Oke, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan adalah yang terindah untuk kita semua Bapak. Kita angkat lagu pujian ini, kita siapkan hati kita, baik di rumah maupun dimanapun kalian berada. Ketika kalian melihat live streaming ini, kalian siapkan hati kalian. Kita angkat lagu pujian waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Dengan iman kita katakan, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Kami percaya Tuhan bahwa waktu Allah adalah waktu yang terbaik. Dan kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberi pertolongan kepada kami agar apa yang kami dengar hari ini memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang hari ini bersama-sama dengan Explosion Generation atau ibadah anak mudanya Kingdom of Love Cikampek. Nah, hari ini saya mengucap syukur karena kita memulai sebuah ibadah yang paradigma yang baru. Karena biasanya kita memiliki ibadah tatap muka, kita bisa bersenang-senang bersama, kita bisa berfellowship, tetapi hari ini kita memiliki sesuatu yang berbeda. Dan saya percaya apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan mau kerjakan sesuatu. Sebab itu, pemuda yang diberkati Tuhan, mari saya akan mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hati kita, membuka Alkitab kita dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, Alkitab mencatat seperti ini. Sebentar. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ayat ini merupakan ayat yang sering kita mengerti. Dan tema kita pada hari ini adalah beribadah dengan akal. Nah, Alkitab mencatat begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, pemuda yang diberkati Tuhan, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma agar mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan hidup, kudus dan lain sebagainya. Dan di frasa terakhir ini akan kita bahas hari ini, memakai kata beribadah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata ibadah yang sejati itu di dalam bahasa Yunaninya memakai kata ten logiken latreian humon. Sekali lagi, ten logiken latreian humon. Nah, kata ibadah, Alkitab dalam kitab Roma ini memakai kata latreia. Kata ibadah sendiri dalam bahasa Yunani ada beberapa, saya kasih contoh 3 saja. Yang pertama, liturgia. Liturgia itu ibadah yang biasa kita kerjakan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Lalu kemudian ada liturginya. Kita ini orang Pentakosta karismatik kadang-kadang berpikir kita tidak beribadah atau tidak memiliki liturgi. Sebenarnya secara tidak sadar kita juga memiliki liturgi. Saudara, kalau kita semua pemuda yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat atau kita perhatikan ibadah Pentakosta karismatik itu pasti pertama kali WL berdiri di atas mimbar dan menyapa lalu mengajak jemaat untuk mulai menyembah Tuhan dengan sebuah pujian yang temponya lambat. Lalu setelah itu doa, ada penyembahan, doa, kemudian pujian cepat, lalu kemudian masuk dalam pujian firman, setelah firman kemudian ada persembahan, ada pengumuman, doa berkat, kemudian pulang. Dan itu kalau ada satu saja yang dilewatkan, rasa-rasanya biasanya pemuda yang diberkati Tuhan kadang-kadang ada sesuatu yang salah atau yang kurang benar. Nah, kemudian kata yang kedua memakai kata latreia. Ada 3 saja yang saya sebut. Nah, latreia ini yang akan kita bahas. Lalu kemudian kata ketiga adalah tereskaya. Nah, tereskaya ini ibadah yang banyak memperhatikan orang-orang yang kesusahan, nah segala macam itu tereskaya. Nah, sebab itu pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki ibadah atau Roma pasal 12 ayat yang pertama tadi tidak memakai kata liturgia atau liturgia ataupun tereskaya, tetapi memakai kata latreia.
Nah, apa itu latreia? Latreia adalah penggunaan seluruh potensi, sekali lagi, penggunaan seluruh potensi jasmani dan rohani untuk sebuah tujuan. Jadi arti harfiah dari latreia itu sendiri adalah penggunaan seluruh potensi jasmani dan rohani untuk suatu tujuan. Jadi ketika seseorang mengadakan sebuah ibadah dalam arti latreia ini, maka dia melibatkan seluruh potensi yang ada dalam hidupnya. Ini tidak hanya bicara masalah hal rohani, tidak hanya bicara masalah yang berhubungan, dalam tanda kutip kelihatannya berhubungan dengan Tuhan, tetapi kata latreia itu juga penggunaan potensi jasmani. Sebab itu tidak salah, di dalam gereja Tuhan itu penyembahan dibuat yang bagus. WL-nya, singernya ditata sebagian rupa, tata panggungnya, musiknya, sound systemnya, semua dibuat yang bagus karena merupakan sebuah explore dari potensi jasmani yang Tuhan berikan. Sehingga dengar baik-baik, ketika seorang mengadakan latreia maka ada sebuah tujuan. Nah, itu penting. Nah, karena dalam konteks ini latreia adalah ibadah, maka tujuannya adalah menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ibadah dalam bahasa Yunani yang memakai kata latreia adalah penggunaan seluruh potensi. Artinya kalau berbicara masalah penggunaan seluruh potensi yang kita miliki, maka semua yang kita miliki harus kita maksimalkan. Saudara yang tidak bisa memaksimalkan potensi, sebenarnya secara tidak sadar saudara sedang tidak beribadah. Ini contoh saja, karena ibadah itu kan konotasinya selalu ketika rame-rame di dalam gereja, toh. Nah, ketika saudara berada di dalam sebuah gereja dalam ibadah seperti itu, maka ibadah liturgia bukan latreia, maka saudara bisa dikatakan ibadah kalau memaksimalkan potensi. Dan itu potensi bukan potensi rohani saja, potensi roh saja, tetapi potensi jasmani juga harus dipakai. Sebab itu dengar WL. Engkau yang biasa jadi WL, merasa saudara sudah punya kemampuan, saudara sebenarnya belum mengeksplor kemampuan saudara. Harus update. Sekarang puji-pujian seperti apa? Lihat WL yang yang sedang update itu seperti apa. Sebab banyak orang meskipun ngomong, wah itu meniru cara begini. Dengar baik-baik, kalau Tuhan sedang menggerakkan zamannya pada saat dia sedang dibawa oleh Tuhan dalam posisi seperti itu, tidak ada salahnya kita WL belajar. Jemaat Tuhan, ketika saudara berada sedang memuji, menyembah Tuhan, ketika dalam, sekali lagi, liturgia tadi dalam sebuah ibadah tidak memaksimalkan potensi, karena banyak orang Kristen itu ketika ibadah itu banyak yang sikap sempurna loh. Paham sikap sempurna? WL ngajak nyanyi, dia begini saja. Atau kalau tidak, dia sedang nyanyi lagu himne, begini terus. Nah, sebab itu pemuda yang diberkati Tuhan, orang ini sebenarnya sedang tidak melaksanakan ibadah, tapi melakukan sekedar ritual ibadah. Saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, karena latreia adalah pemaksimalan potensi jasmani dan rohani, maka Kolose pasal 3 ayat 23 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga ibadah tidak melulu sebuah ritual, tapi sebuah panggilan hidup. Sekali lagi, ibadah tidak melulu sebuah ritual, tetapi sebuah panggilan hidup dalam posisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Pemuda dengar baik. Apakah hari ini saudara sudah bekerja? Maka ketika saudara bekerja, saudara harus memiliki potensi atau pemaksimalan potensi, karena setiap hal yang saudara kerjakan sebenarnya merupakan ibadah. Itu penyembahanmu. Karena Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka ketika saudara bekerja di satu tempat, disitulah saudara sedang beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh memaksimalkan potensi yang saudara miliki untuk dapat lakukan sesuatu.
Sehingga ketika saudara sungguh-sungguh melakukan pekerjaanmu, saudara sedang beribadah, saudara sedang menyembah. Bahkan Alkitab kan mencatat begini, barang siapa ditemukan setia sampai dengan akhir, maka dia berbahagia. Tuhan akan memberkati. Setia sampai akhir itu bukan saja ketika kita berlutut menyembah Tuhan. Oh tidak. Tetapi setia kepada Tuhan itu berarti ketika kita berada dalam panggilan kita, di mana kita berada dalam posisi kita, sekali lagi posisi apapun, dimanapun dan kapanpun, saudara sedang berada dalam posisi seperti itu, dengar baik-baik, engkau sedang menyembah Tuhan. Sehingga ketika engkau bekerja, sebenarnya itu bentuk penyembahanmu. Rasanya percuma saudara di gereja angkat tangan, rasanya percuma ketika saudara di gereja nangis-nangis, tetapi di pekerjaan saudara tidak memaksimalkan potensimu. Engkau yang sudah memiliki kemampuan di bidang Excel contohnya, tetapi dengar baik-baik, semakin hari perkembangan Excel atau program komputer kan tidak berhenti stuck sampai di situ. Semakin saudara merasa jago itu sombong. Saudara semakin sulit untuk bisa merendahkan diri menyembah Tuhan. Sebab itu ibadah sekali lagi tidak melulu ritual, tetapi dimanapun kapanpun Anda berada di situ sebenarnya saudara sedang menyembah kepada Tuhan. Mahasiswa dengar baik-baik nih. Saudara merasa nilaimu sudah bagus tapi tidak belajar, tidak memaksimalkan potensi, saudara sebenarnya sedang tidak beribadah. Saudara bisa nangis-nangis dalam gedung gereja, Tuhan berikan nilai yang bagus, tapi tidak memaksimalkan potensi. Sama juga tidak ibadah. Saya tidak terlalu panjang lebar di sini, tapi sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semuanya, dimanapun dan apapun situasimu hari ini, engkau bekerja dimanapun kelihatannya meskipun pekerjaan yang paling biasa sekalipun, dengar baik-baik. Engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sedang menyembah kepada Tuhan. Engkau sedang memuji Tuhan dengan pekerjaanmu, dengan kuliahmu. Bahkan engkau yang saat ini belum bekerja. Engkau pun sedang menyembah kepada Tuhan dalam posisimu hari ini. Tuhan tidak pernah iseng, seandainya pun masih belum bekerja nih, Tuhan tidak pernah iseng menaruh saudara dalam posisi hari ini. Bahkan ketika COVID-19 ini begitu ditakuti oleh orang, saya mau kasih tahu, ini juga bukan sebuah kebetulan. Engkau di rumah, sebenarnya sedang beribadah. Bagaimana engkau dapat berkomunikasi dengan baik dengan keluargamu, itu juga ibadah. Nah, sekarang bagian yang kedua, jadi tadi ten logiken latreian humon, ibadah yang sejati memakai kata latreia, dan yang menarik di sini kata sejati itu terjemahan dari kata logiken. Apa itu logiken? Nah, kalau bahasa Indonesia sejati, tapi kalau dalam King James versionnya memakai kata reasonable, yang masuk akal. Jadi sekali lagi ibadah yang sejati itu seharusnya adalah ibadah yang masuk akal. Itu terjemahan mentahnya kira-kira begitu. Jadi ibadah atau ten logiken latreian humon itu adalah ibadahmu yang masuk akal. Sehingga sesuatu yang kelihatannya sulit untuk kita bicara, bagaimana mungkin? Kata sejati itu sebenarnya memakai kata reasonable, masuk akal tadi. Kata logiken sekali lagi menandai apa yang cocok dengan akal dan juga selaras dengan rohani yang lebih dari sekedar ibadah lahiriah saja. Artinya saya memiliki beberapa hal tentang hal ini. Jadi saya mau sampaikan begini, yang pertama bahwa menyembah itu sebenarnya ada dua. Yang pertama menyembah dengan roh, itu yang sering orang sulit untuk dapat mengerti. Contohnya menyembah di dalam roh dan kebenaran itu pakai bahasa roh. Contohnya menyembah dengan perkataan-perkataan yang kadang kita tidak pahami. Nah itu menyembah dengan roh, rohnya ikut menyembah. Tetapi dalam menyembah dalam roh pun juga juga bisa dimengerti oleh orang lain. Dan kedua menyembah dengan akal. Makanya ketika Paulus ngobrol dengan jemaat Korintus, dia memberikan sebuah pemahaman. Orang kalau berbahasa lidah dalam pertemuan-pertemuan silakan, tetapi batasi dan usahakan kalau berdoa dapat dimengerti dengan akal.
Oleh sebab itulah Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, yang bagian yang terakhir tadi, ibadah yang masuk akal. Ibadah itu tidak hanya orang ngomong ini dari roh, kemudian dia lakukan semaunya sendiri, tidak. Harus juga ada sesuatu yang dapat dimengerti dengan jelas. Nah, saya memiliki dua hal tentang ibadah dengan yang masuk akal ini, yang dapat kita mengerti. Yang pertama, ibadah itu bukan karena ketidaktahuan. Sekali lagi, ibadah itu bukan karena ketidaktahuan, makanya ibadah itu harus pakai akal. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang kita lakukan karena paham. Apa yang sedang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita renungkan. Jadi ibadah itu, pemuda yang diberkati Tuhan, bukan ibadah yang kita tidak tahu. Tetapi pada kenyataannya justru ibadah kita ini ibadah yang kadang kita tidak masuk akal kita. Kita ketika nyanyi sekedar mengerti sekedar hafal atau sekedar baca teks yang ada di layar LCD. Tetapi kita tidak ngerti betul apa yang sedang kita perkatakan. Makanya ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang kita lakukan karena paham betul. Kenapa saudara ngasih perpuluhan? Ngerti betul tuh kenapa saudara ngasih perpuluhan. Banyak orang berpikir kalau nggak ngasih perpuluhan, kemudian dikutuk ini, dikutuk itu atau yang lain. Kalau ngasih perpuluhan nanti dapat berkat. Kalau ngasih persembahan nanti dapat berkat. Kalau nanti dapat ngasih korban dapat berkat. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa memberi maka dia akan diberi. Yes, itu memang hukum Allah. Tetapi kebanyakan kita ini ketika kita memberi persepuluhan, lalu kemudian buru-buru kita nengok ke belakang ke lumbung kita. Kira-kira berkat Allah sudah turun atau belum? Jadi kemudian yang terjadi adalah kita memberi itu karena kita ingin diberi. Padahal persepuluhan itu sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Halo, nyanyi. Banyak orang yang karena hobi main musik maka dia pelayanan di gereja. Saudara yang jadi WL karena senang tampil ada di depan. Kemudian saudara suka dengan satu puji-pujian tapi lupa bahwa setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan harus kita mengerti betul, kita alami betul dan itu masuk akal kita. Mulai hari ini dengar baik-baik. Sesuatu yang tidak masuk akal itu seharusnya sulit untuk dapat dalam sebuah ibadah. Loh Pak, kalau begitu iman kan kadang-kadang bertentangan dengan akal. Nanti dulu, itu bagian terakhir kita pelajari. Tapi yang pertama perhatikan baik-baik. Saudara tiap kali ibadah pastikan karena di dalam saudara mengerti, paham apa yang sedang saudara kerjakan. Bukan tidak paham. Banyak orang ke gereja kenapa? Karena dia tidak hanya karena sebuah rutinitas. Jadi sebuah kebiasaan itu bagian yang kedua. Jadi kata masuk akal itu bukan karena kebiasaan. Paham betul apa yang saudara kerjakan. Gini loh, itu masih ada greng nggak ketika kita berangkat ke gereja? Hari Sabtu biasanya kan pemuda ibadah ke gereja nih. Biasanya dari sore sudah siap-siap. Karena apa? Karena hari Sabtu. Sabtu biasanya ibadah pemuda. Sehingga tidak seperti Daud. Daud berkata begini, aku bersuka cita ketika ada orang yang berkata kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Sudah bukan sesuatu yang membuat greng di hati, tetapi ya karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Puasamu kadang-kadang menjadi kebiasaan. Mesbah doa menjadi kebiasaan. Apa yang kau nyanyikan juga menjadi kebiasaan. Dan itu yang berbahaya. Karena sebenarnya saudara sedang tidak ibadah. Karena ibadahmu tidak saudara pahami dengan benar. Karena kebiasaan tadi. Sebab itu saya berharap nanti seperti Wahyu pasal 2 ayat yang keempat itu. Ketika Tuhan berkata begini, kamu telah kehilangan kasihmu yang semula. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Bangkit lagi, lakukan apa yang pernah engkau lakukan. Kerjakan itu kan solusi yang Tuhan berikan kan begitu.
Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini, yuk kita beribadah kepada Tuhan bukan karena sebuah kebiasaan, tetapi karena seperti Daud berkata, aku bersuka cita. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kalau pemuda dapat mengerti tentang ibadah dan bisa mengerti bahwa itu bukan sebuah kebiasaan, maka saudara berangkat ke gereja ketika saudara beribadah, karena latria tidak hanya sekedar bicara masalah ibadah di gereja, tetapi juga ibadah di pekerjaan, maka hari Senin, ini nanti setelah pandemik COVID-19 ini berlalu, teman-teman saya selalu berkata kalau enggak tante corona atau om corona, mbak corona, mas corona itu sudah pergi dari kita. Apakah hari Minggu saudara malam tidur lalu Senin pagi bangun, kalian yang masih sekolah, kalian yang sudah kerja, ketika bangun Senin pagi apakah ada sindrom hari Senin atau tidak? Itu juga menjadi sebuah indikator kita memiliki gairah di hadapan Tuhan atau tidak. Karena bagi banyak orang bekerja itu sesuatu yang bekerja hari Senin. Itu kemudian orang berkata begini, ya Senin lagi. Karena hari Jumat mungkin ada yang kerja setengah hari, lalu kemudian ataupun hari Jumat sudah terakhir kerja, Sabtu nggak kerja, Minggu nggak kerja, ibadah bareng-bareng kumpul dengan keluarga, Senin harus kembali kepada rutinitas. Saya kasih tahu, kalau itu menjadi sebuah bagian dalam hidup kita, Monday syndrome harus kita buang jauh-jauh. Begitu bangun Senin pagi berkata, Tuhan terima kasih. Saatnya kalau kemarin aku melayani Engkau di gereja, saatnya aku melayani di pekerjaanku, saatnya aku melayani di usahaku, saatnya aku melayani di kampusku, saatnya aku melayani di sekolahku. Hari ini apa yang Tuhan mau aku kerjakan, biarlah aku kerjakan. Wow, kalau saudara memiliki semangat latria seperti itu, maka sindrom hari Senin tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Saudara akan berkata, setiap hari berkat Tuhan selalu baru. Maka butuh pengurapan yang baru, butuh setiap hari saudara berlutut. Nah, pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kata logika, atau bahasa Yunani kata logikos adalah ini dalam pemahaman filsafat secara khusus aliran Stoa ini memiliki begini loh. Jadi harfiahnya itu sesuai akal budi, tetapi orang-orang dari barisan Stoa ngomong begini, logikos itu berarti begini, apa yang sesuai dengan kodrat alam semesta yaitu dengan sang logos yang menjiwai dan mengatur alam semesta itu. Sekali lagi, apa yang sesuai dengan kodrat alam semesta, yaitu dengan sang logos yang menjiwai dan mengatur alam semesta itu. Yohanes pasal yang pertama berkata, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan logos itu adalah Allah. Logos itu menjelma menjadi manusia. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, kalau saudara ingin memuliakan nama Tuhan, memakai logika kita, Roma pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa persembahkanlah tubuhmu bukan persembahkan rohmu? Kita tahu bersama, orang yang sudah lahir baru, rohnya diperbarui, tetapi tubuh dan jiwanya harus diselaraskan. Makanya kemudian, ibadah yang logika, yang sesuai dengan logika itu harus disambungkan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi yang mana? Logikos itu seakar kata dengan logos. Nah, orang yang bisa memakai logikos harus akrab dengan logos, harus banyak berbicara dengan logos, harus banyak mempelajari logos. Maka tidak bisa tidak. Saudara kalau ingin memperbarui akal budimu, mau tidak mau harus memakai logos yang ada di dalam hidupmu.
Sebab itu 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, kamu bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Karena roh Allah itu yang terus akan mengajar kita akan kebenaran firman Tuhan. Mau tidak mau, logos harus menjadi bagian hidupmu kalau engkau ingin memiliki ibadah yang benar. Sesuai dengan akal. Akal yang mana? Bukan akal manusia biasa. Akal yang sudah dibaharui. Pemuda yang diberkati oleh Tuhan, selama saudara tidak melibatkan logos dalam akalmu, maka saudara akan melihat ibadah sesuatu yang aneh. Padahal dalam ibadah itu justru disitulah sebenarnya ketika kita memuji, ketika kita menyembah dalam gereja, itu merupakan praktek iman, pengharapan, dan kasih. Ketika kita mengatakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sujud di depan, ya betul ya? Sujud di depan altarmu, taklukkan seluruh hidupku. Itu bentuk kasih kita, pemujaan kita kepada Tuhan. Kita bisa berkata-kata ketika logika kita benar. Lalu kemudian, itu pujian itu kan lanjutnya begini kan. Tiada satu pun yang luput dari kasih, karya kasih-Mu ya Tuhan. Di situ ada iman. Orang punya iman bahwa Allah memiliki sebuah karya yang tidak ada satu orang pun yang luput dari keselamatan karena Kristus sudah mati di kayu salib. Itu iman. Pengharapannya pada akhirnya adalah kita bersama-sama dengan Tuhan, apa yang kita kerjakan dijawab oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita dimengerti dan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itulah, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa logikos dan logos tidak bisa dipisahkan. Saudara bisa menjadi penyembah yang benar yang secara masuk akal kalau saudara bergaul karib dengan logos. Sehingga sesuatu yang jauh melebihi akal kita, itu dapat kita mengerti. Pak, pemuda yang diberkati Tuhan, ketika Imam Eli lagi duduk enak-enak. Lalu kemudian Hana, ingat ya, dia nangis. Dia mulutnya komat kamit. Lalu Eli ngomong begini, sampai berapa lama kamu menjadi perempuan pemabuk seperti itu? Tapi dia tidak sadar, Hana ini sedang berdoa mencurahkan apa yang menjadi pergumulannya. Dan ketika itu karena dia mengasihi Tuhan, maka dia berdoa di rumah Tuhan. Lihat, orang yang memuji Tuhan, orang yang menyembah Tuhan meskipun orang mengatakan aneh, lihat apa yang terjadi. Hana itu cuma minta satu orang anak loh, laki-laki. Sekali lagi, Hana minta satu orang anak laki-laki. Tapi yang dilahirkan Hana bukan sekedar seorang anak laki-laki. Tapi yang dilahirkan Hana adalah Samuel. Siapa Samuel? Samuel adalah tokoh kedua terbesar di Israel setelah Musa tentunya. Yang diminta anak, yang dilahirkan raja. Ingat, ketika Daud nari-nari, ketika tabut Tuhan dibawa, lalu kemudian Mikal berkata begini, sungguh kamu mempermalukan, raja hari ini menelanjangi dirinya. Lalu kemudian Daud yang ngerti secara logikanya karena bergaul karib dengan logos itu, maka ketika dihina oleh Mikal seperti itu, maka dia berkata, bahkan lebih dari ini aku akan kerjakan, aku akan lakukan untuk memuliakan Bapakku. Dan saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Mikal sampai dengan kematiannya tidak memiliki anak. Beda dengan zaman sekarang, orang yang tidak memiliki anak dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tapi pada zaman dulu, orang tidak punya anak itu dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan. Lihat, gara-gara Mikal nggak ngerti dengan cara berpikirnya Tuhan, Daud mengerti cara berpikirnya Tuhan, maka tahta kerajaan Daud dikokohkan. Bahkan dari Daud kemudian muncul seorang juru selamat yang dijanjikan itu. Lihat apa yang terjadi murid-murid di Yerusalem ketika peristiwa Pentakosta terjadi. Mereka menari-nari dan Alkitab mencatat
Mereka kalau nari itu ndak teratur, nggak seperti pemain tamborin kita yang serempak, pemain banner kita yang serempak, pemain musik yang serempak. Mereka menyembah Tuhan, Alkitab mencatat seperti orang mabuk. Sehingga orang-orang Israel waktu itu berkata begini, yang kumpul di situ waktu itu, mereka ini sedang mabuk oleh anggur. Lihat, orang mabuk itu tidak ada yang teratur. Orang mabuk itu tidak ada yang dibuat skenario-nya, ndak ada. Dia mau kerjakan semau-maunya. Dan orang berkata orang itu mabuk. Tapi lihat, dari orang yang disangka mabuk, ketika mereka memuliakan nama Tuhan, melebihi logika manusia karena masuk dalam logos, akhirnya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Bahkan Petrus berdiri khotbah untuk pertama kalinya KKR, diikuti oleh ribuan orang dan 3.000 orang bertobat. Sebab itu, kalau kita menginginkan memiliki ibadah yang sejati, akrablah dengan firman. Kalau kita ingin memiliki ibadah yang masuk akal, ten logikan latrean humon tadi, akrablah dengan logos. Akrablah dengan firman. Semakin banyak firman yang direnungkan dan dilakukan, ibadah kita semakin benar, ibadah kita semakin sejati, dan ibadah kita semakin masuk akal. Karena akal yang kita pakai bukanlah akal pikiran manusia biasa. Tetapi Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu yang dikerjakan oleh logos. Pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini, akal seperti apa yang saudara kerjakan atau pakai ketika berada di dalam ibadah? Apakah akal pikiran manusiamu yang berkata, ih aneh itu, nyanyi pakai lompat-lompat begitu. Ih aneh itu, pakai bahasa begitu. Itu coba tanya, kalau orang pakai bahasa roh, bahasa rohnya ibu pergi ke pasar apa? Nggak ngerti orang begini. Karena nggak pakai logos. Ketika engkau ada di pekerjaan, maka kata orang, ini sebenarnya saya nggak mau pakai karena saya tidak mau mengutuki bangsa ini. Karena di tempat ini saya berdiri dan harus memberkati. Tapi kata orang ngomong bangsa 62 ya. Bangsa 62 memiliki mental kuli. Mental kuli itu apa sih? Kalau ada atasan rajin, kalau nggak ada atasan semau sendiri. Nah itu bisa terjadi karena logika yang dipakai, logikos yang dipakai bukan logikos yang akrab dengan logos. Tapi dimanapun kau berada, bekerja, apapun pekerjaanmu meskipun kadang-kadang tidak menyenangkan, engkau tetap kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu logos. Percayalah, mata manusia tidak melihat, tapi mata surga selalu melihat engkau. Sebab itu pemuda yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah beribadah dengan akal. Akal yang seperti apa? Akal yang sudah dibaharui, akal budi yang sudah dibaharui, dibaharui oleh pembaruan budimu. Bukan berasal dari luar sono, bukan berasal dari para motivator, tetapi berasal dari firman yang akrab dengan kita. Saya mengucap syukur kalau hari ini pemuda untuk pertama kalinya mengadakan ibadah live streaming. Artinya engkau sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam logikos yang akrab dengan logos. Selamat berjuang bahwa logika kita berjalan bukan dengan cara biasa, tapi akrab dengan logos. Haleluya. Tundukkan kepalamu. Hamba sudah selesai Tuhan. Tapi hari ini hamba berharap setiap anak-anak muda mulai dapat mengerti bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang masuk akal. Ibadah yang dimengerti. Tetapi bukan akal menurut cara dunia. Tetapi yang akrab dengan logos, yang sesuai dengan perkenanan firman. Dan kami tahu bahwa logika yang berdasarkan kepada firman kadang-kadang melebihi logika kami karena otak kami hanya sekedar atau sebesar kepalan tangan manusia dewasa.
Sementara Engkau firman yang menciptakan langit dan bumi ini. Hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang di pekerjaan kelihatannya mereka mulai disingkirkan. Mereka tidak betah lagi di pekerjaan karena ada perkara-perkara yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Dimanapun engkau berada, di saat apapun engkau sedang melayani Tuhan, engkau tidak sendiri karena Allah bersama dengan engkau. Dan kalau itu Tuhan izinkan itu yang terbaik, agar engkau setia sampai dengan akhir, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meskipun manusia-manusia tidak menghargaimu, tetapi ada surga yang berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Anak-anak muda, engkau yang kuliah, ada dosen-dosen tertentu yang menurut kalian rasa-rasanya tidak bijak. Tapi dengar hari ini, dosen itu sengaja Tuhan tempatkan dalam kelas di mana yang engkau ikuti, agar engkau mengerti bahwa Tuhan membuat sesuatu yang kelihatan tidak disukai menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pastikan dimanapun engkau berada, bahkan di kelas yang ada dosennya yang tidak saudara sukai, engkau lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau yang saat ini belum punya pekerjaan, apalagi dalam kondisi hari ini seperti ini, dengar baik-baik, Allah pun juga tidak pernah melepaskan kontrolnya dari hidupmu. Allah tetap mengontrol hidupmu dan segala sesuatu di dalam rancangan Allah yang hebat. Kalau Tuhan izinkan engkau mencari pekerjaan dan belum engkau peroleh juga, dengar baik-baik, Allah sedang memiliki sebuah rancangan yang hebat. Sebab segala sesuatu indah pada waktunya. Pemuda yang diberkati Tuhan, engkau yang hari ini sedang mencari pasangan hidup dan engkau merasa bahwa usiamu sudah semakin menua, tetapi pasangan hidup belum juga engkau dapatkan. Dengar baik-baik, Allah juga tidak pernah membiarkan engkau. Sebab Allah tidak pernah memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Hari ini pastikan ketika engkau bersama dengan Tuhan, ada perkara-perkara hebat yang Tuhan siapkan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan orang yang terbaik menjadi pasangan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sikanaralamaralawatata sikianaralamu. Hari ini hamba berdoa untuk seluruh pemudamu dan bahkan seluruh jemaatmu yang hari ini hadir di dalam ibadah live streaming kami Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menyertai mereka apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan mereka. Terpuji namamu, terpuji namamu. Hamba selesai, tapi hamba terlalu yakin Roh Kudus tidak pernah selesai dengan mereka. Karena engkau izinkan mereka, engkau siapkan mereka agar mereka siap untuk diberkati dengan luar biasa. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Oke, diberkati firman Tuhan, amin. Oke, kita akan membaca pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya di live streaming kita. Dan kita akan memulai kembali ibadah kita, ibadah online di minggu depan jam 7 malam hari Minggu. Kita punya 2 akun, bukan 2 akun sih. Jadi kayak 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi dari IG kita sendiri, yang kedua dari gembala kita. Facebooknya namanya Mesak Alexander dan yang IG kita @flexion_generation. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya GBI Call Cikampek. Namanya Pendeta Mesak Alexander dan youth kita juga punya Youth GBI Call Cikampek. Oke teman-teman, besok ibadahnya kita sharing. Nanti kita akan umumkan di grup kita. Kita akan membuat Q&A di IG. Jadi jangan lupa stay tune setiap hari Minggu jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita.
berjalanlah denganku. Mari pemuda yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan biarlah berkat Allah turun atas hidupmu. Dimanapun engkau berada, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kekal dari Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya.